Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Syafi Maulana Akbar dari kelas pemrograman game TIF B dari tim CS Squad. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kami yaitu game Snake Miss Queen. Jadi saya akan menjelaskan source code-nya dulu. Yang pertama di sini terdapat header. Ya, sini kami memiliki satu header yaitu game header. Di game header ini saya mendefinisikan beberapa variabel dan function. Jadi di sini terdapat variabel max yang digunakan untuk menentukan panjang ularnya. Lalu di sini terdapat variabel up, right, down, left yang digunakan sebagai identifier untuk gerak dari ularnya. Lalu di sini saya mendeklarasikan function init grid yang di dalamnya terdapat integer dan integer, lalu function draw grid, draw foot, dan draw snake. Lalu lanjut ke game.cpp. Di sini saya menggunakan library dari FreeGelat, lalu IOStream dan CTime, serta di sini saya memanggil header dari game.h. Lalu di sini terdapat dua function yang saya deklarasikan, yaitu function void map yang di dalamnya terdapat integer dan integer, lalu function integer random yang di dalamnya juga terdapat integer dan integer. Lalu di sini terdapat boolean length increment dan seed flag yang memiliki nilai false, dimana penambahannya masih false karena gamenya belum dimulai. Lalu di sini terdapat integer score, boolean game over, lalu foot yang juga false, lalu terdapat integer rows dan columns yang di sini saya define pertama kali 0. Lalu integer s direction, yaitu snake directionnya itu mengarah kemana untuk pertama kali dimainkan, nantinya saya arahkan ke arah right. Lalu terdapat integer foot x dan foot y untuk posisi makanan. Lalu ini juga terdapat pos x dan pos y untuk mapnya, dan terdapat s-length untuk panjang snake pertama kali. Lalu di sini untuk function init grid kita memiliki integer x dan y, yaitu ini merupakan nilai dari row, column sama row yang nantinya saya definisikan di main.cpp. Lalu untuk column sama dengan x dan row sama dengan y. Di sini lalu terdapat function draw grid untuk menggambar grid dari mapnya. Di sini kami menggunakan melooping dari 0 sampai panjang dari kolomnya, dan juga J dari 0 sampai panjang rows-nya. Lalu kita cetak menggunakan map I, J. Lalu di sini draw snake untuk menggambar snake-nya. Pertama kita menentukan dari panjang ularnya yang dimulai dari 0. Lalu di sini jika kami membaca badan dari ularnya untuk dibedakan warnanya. Di sini kami mulai dari in I sama dengan 0 sampai panjang ularnya. Itu kita menggunakan warna hijau muda dan hijau tua di sini. Nah, jika I-nya itu sama dengan 0, maka ini kepalanya, warna kepalanya kami bedakan. Lalu menggunakan switch case di sini sesuai dengan switch case-nya ini untuk jalan dari ularnya, snake direction. Nah, jika case-nya up atau menekan tombol up, maka posisi Y-nya akan bertambah. Jika down, maka posisi Y-nya akan turun. Right maka ke kanan, dan left X-nya maka akan turun. Nah, lalu di sini kami memiliki kondisi bagaimana jika itu game over, kondisi game over. Jadi di sini kami mencari jika posisi kepala ular itu sama dengan posisi kolom min 1 atau di bordernya itu, lalu posisi ular itu kepala ular itu sama dengan rows dikurangi 1, maka game overnya akan menjadi true. Nah, jika tidak, lalu kami memiliki kondisi ketika ular
memakan makanannya. Jadi sini jika posisi kepala ular itu sama dengan posisi food dan posisi kepala ular juga sama dengan posisi food, maka foodnya kita set menjadi false. Jadi foodnya akan hilang karena dimakan. Lalu skornya menjadi plus karena menambah panjang dari ularnya. Nah, lalu di sini kami memiliki kondisi jika ularnya makan dan nilainya belum mencapai maksimal yang ditentukan, yaitu tadi 50, maka length incrementnya menjadi true. Nah, jika sudah mencapai maksimal, maka kami akan mengeluarkan message box, yaitu dengan kata-kata you win. You can still keep playing, but your snake will not grow. Lalu di sini ada kondisi yang lain dari kondisi game over ya. Jadi di sini kami looping panjang ularnya. Nah, jika posisi badan ular sama dengan posisi kepala ular, maka game overnya juga akan menjadi true. Lalu di sini kami menggunakan GL begin berbentuk polygon untuk mengeluarkan ularnya, tapi nanti menggunakan kotak karena mapnya yaitu berbentuknya line, quads atau kotak. Di sini vertex ini untuk menentukan posisi ularnya di spawn di mana. Lalu kami juga memiliki kondisi length increment. Nah, jadi jika terjadi length increment ketika makan food nih, terjadi length increment menjadi true, maka snake lengthnya itu bertambah. Lalu kita set lagi length incrementnya menjadi false. Nanti berulang lagi jika memakan food lagi, maka true, dan ini terus akan berulang bersamaan ketika snake yang memakan foodnya. Lalu di sini kami memiliki fungsi draw food. Jika tidak ada food, maka kita akan men-spawn secara random menggunakan fungsi random yang dibuat di bawah nantinya itu, dan akan see out posisi food sesuai dari X dan Y-nya. Lalu kita set foodnya menjadi true. Di sini foodnya kita menggunakan warna hijau dan foodnya itu berbentuk triangle. Lalu kita assign posisi food berdasarkan food X dan food Y-nya di dalam mapnya nanti. Lalu ini pada map kita load dulu identity dari mapnya, yaitu ada X, Y, kolom dan row-nya. Di sini jika X-nya itu sama dengan 0, terus sama dengan kolom min 1, Y-nya sama dengan 0, atau Y-nya sama dengan row min 1, maka kita line-nya kita gede, kita tebal, kami tebalkan, lalu menggunakan warna merah untuk menandai bahwa itu border dari snake-nya. Jika menabrak situ maka akan kalah. Nah, untuk selain dari yang border itu, kami menggunakan warna hitam. Sini kami cetaknya menggunakan polygon, lalu ini kami assign posisinya di mana menggunakan vertex 2D. Lalu di sini terdapat void function integer random yang digunakan untuk merandom posisi dari food. Sini kami menggunakan logic dari seed random. Sini kami memiliki variabel seed flag. Lalu kita nantinya akan random sesuai dengan min sama max dari map. Lalu sekarang saya akan menjelaskan main.cpp. Di sini sama mengimport free.header, stream, fstream dan game.header. Nah, di sini sebelum kita lanjut untuk menginisialisasi game ularnya, harus mendefine dulu row dan kolomnya. Lalu di sini menggunakan ofile dan ifile untuk membaca file, nantinya untuk score. Lalu di sini mengset game over sama dengan false karena akan dimulai. Lalu di sini mendeklarasikan snake direction, lalu skor dimulai dari 0. Lalu di sini terdapat 5 function. Yang pertama function init, function display, input, view, dan game speed yang memiliki fungsi berbeda-beda. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan function main dulu. Function main ini digunakan untuk sebagai main class ya. Lalu di sini terdapat beberapa fungsi GLUT. Di sini GLUT window init window position untuk menentukan posisi window di layar.
Lalu window size untuk menentukan size dari windownya. JLUT create window ini untuk nama dari windownya. Di sini display function untuk menampilkan display, reshape function ini untuk mengatur ukuran viewport sesuai dengan window yang ditentukan. Lalu special function ini untuk sebagai input handlernya, timer function digunakan untuk menghitung delta time. Lalu init untuk menginisialisasi gamenya, lalu di loop agar gamenya bisa berjalan. Lalu di sini function yang pertama itu function init. Kami menginisialisasi grid sesuai dengan panjang kolom sama row yang telah ditentukan, yaitu tadi di atas 40. Lalu di sini ada function display yang digunakan untuk menampilkan tampilan dari game ular tersebut, yaitu kami meload identity dulu. Lalu kita draw grid, draw snake, sama draw footnya. Nah, lalu di sini memiliki kondisi jika game over, maka skornya akan disimpan pada file score.data. Lalu skornya diambil nilainya lalu di cout untuk ditampilkan di message box. Lalu di sini terdapat format function view yang digunakan untuk menyesuaikan ukuran viewport dengan window yang telah ditentukan. Ukuran window yaitu tadi 500 x 500. Lalu di sini kami juga menentukan ortogonalnya sesuai dengan kolom sama row yang sudah ditentukan. Lalu untuk function game speed ini digunakan untuk menghitung delta time. Di sini kami menggunakan 100 millisecond untuk kecepatan gamenya. Di sini terdapat void function input yang digunakan untuk memberikan constraint terhadap inputnya. Jadi ketika ular berjalan ke atas, maka ular tidak bisa berjalan ke bawah, karena jika itu terjadi maka kepala ular akan menabrak badan ular. Jadi ini constraint, jika ke atas tidak dapat bergerak ke bawah, maka jika bergerak ke bawah tidak dapat bergerak ke atas, jika ke kanan tidak bisa ke kiri tidak bisa ke kanan. Mungkin sekian untuk penjelasan codingnya, saya akan memulai gameplaynya. Nah, ini gameplay dari ularnya. Untuk warna kepalanya berbeda dengan badannya. Dan ini jika dimakan foodnya maka akan hilang dan berpindah lagi karena di random. Nah, lalu untuk ketika bergerak ke kanan saya menekan kiri tidak bisa berpindah langsung ke kiri. Dan jika ini menabrak tembok maka akan selesai gamenya. Game over. Skornya 3. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.